Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayo talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang fil madah al-aqidah wal akhlaq fil fasli sabi' wa fasli dars asani ma'al ustadz Mabrur. Thayyib, al-an hayya bina nabda' bi qira'ati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah masih senantiasa memberikan curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan taklim kita, di mana pada saat ini insya Allah kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang akhlak tercela. Pada saat ini kita akan fokus membahas tentang riya saja ya. Riya, apa itu riya? Anak-anak sekalian, dalam ajaran Islam, akhlak itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yang berarti akhlak terpuji. Itu jumlahnya amat sangat banyak, sehingga dalam materi pelajaran kita dibatasi hanya materi-materi tertentu saja karena semata-mata keterbatasan waktu. Demikian juga akhlak tercela. Akhlak tercela itu ragamnya sangat banyak sekali, hampir-hampir tidak bisa dihitung saking banyaknya. Karena keterbatasan waktu juga, maka pembahasannya pun menjadi dibatasi pada poin-poin tertentu saja. Oleh karena itu pada saat ini kita akan fokus membahas masalah riya saja. Apa itu riya? Mari kita ikuti pelajaran selanjutnya ya. Seperti biasa, Pak Mabrur ingin mengawali dengan menunjukkan tentang KD dan indikator yang berkaitan dengan materi pembelajaran tentang riya ini. Nanti diharapkan atau Pak Mabrur berharap anak-anak mampu mengidentifikasi perilaku riya yang sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian riya itu. Dalilnya apa, kemudian contohnya seperti apa, dampak negatifnya apa saja. Dan kalau sudah tahu seperti itu, upaya untuk menghindarinya itu terus bagaimana, ini yang paling penting ya. Oleh karena itu, Pak Mabrur memberikan penguatan agar kita lebih fokus melalui tujuan pembelajaran tentang riya itu, di mana kalian nanti harus paham tentang arti riya, tahu dalilnya, dampak negatifnya, kemudian cara menghindarinya, sekaligus contohnya seperti apa. Anak-anak sekalian, peta konsepnya sudah dijelaskan melalui penjelasan indikator dan tujuan pembelajaran di awal, jadi tidak perlu disebutkan lagi. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan gambar-gambar di depan kalian. Itu ada Pak Mabrur memberikan ilustrasi ya, biar kalian mengarah, pemikirannya mengarah kepada pembahasan yang dimaksud. Pak Mabrur menyajikan ada bola api. Bola api itu artinya simbol dari suasana hati yang panas, yang tidak suka melihat sesuatu yang dimiliki orang lain sehingga hatinya bergemuruh dan panas selalu. Artinya tidak tenang, tidak ada hati dan suasana pikirannya tidak tenang, kacau, disimbolkan melalui gambar-gambar yang bisa kalian lihat pada slide ini.
Selanjutnya ada gambar wajah yang aneh ya. Aneh itu artinya satu orang kepalanya dua, ada wajahnya dua, ada orang yang menjilat-jilat kaki temannya atau atasannya, ada merunduk-runduk, tentu dengan ada maksud-maksud tertentu. Ini kaitannya semuanya adalah berhubungan dengan riya ya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang utama, yakni pengertian riya itu sendiri. Apa sih artinya riya itu? Menurut bahasa Arab, riya itu artinya memperlihatkan atau memamerkan sesuatu ya. Menurut istilah agama, riya itu adalah melakukan suatu perbuatan dengan maksud ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi sekali lagi, yang dimaksud riya itu adalah pamer ya, bahasa populernya pamer, caper gitu ya istilahnya. Menurut istilah agama, bahwa yang dimaksud dengan riya itu adalah melakukan suatu perbuatan dengan maksud ingin mendapat pujian dari orang lain. Riya itu identik dengan ada yang dalam istilah agama itu disebut dengan istilah sum'ah. Sum'ah itu kalau riya itu kan berasal dari kata ro'a, yaro. Nah, itu kan jadi artinya menampakkan. Kalau sum'ah itu berasal dari kata sami'ah. Akar kata atau kata dasar sami'ah, yasma'u. Itu artinya mendengar. Sum'ah yang dimaksud di sini adalah melakukan sesuatu dengan maksud ingin diperhatikan. Maksudnya ingin didengar itu adalah diperhatikan. Melakukan sesuatu ingin didengar orang. Yang dimaksud didengar itu ingin mendapat perhatian, biar diperhatikan orang gitu. Maksudnya demikian. Itu sum'ah. Karena itu riya dengan sum'ah itu sama saja, nggak ada bedanya. Sudah jelas anak-anak ya. Jadi riya adalah melakukan suatu perbuatan dengan maksud ingin mendapat pujian dari orang lain. Termasuk sum'ah. Sum'ah itu juga demikian, ingin diperhatikan. Dalil tentang dilarangnya riya itu apa, anak-anak? Perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau batalkan, janganlah engkau hilangkan sedekah kalian dengan cara kalian mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut ya, dan menyakiti perasaan orang yang kamu sedekahi. Misalnya gini, itu ada lanjutannya dulu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang telah menginfakkan sebagian hartanya ria'an nas dengan maksud agar mendapatkan pujian. Nah, bisa bermacam-macam contohnya. Misalnya sudah diberi sedekah atau memberi sesuatu tapi diungkit-ungkit. Nah, seandainya dia dulu nggak saya bantu, ya pasti akan begini begitu, nah dan seterusnya. Ringkasnya menyakiti hatinya. Atau melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tapi supaya dilihat orang sebagai orang yang baik, orang dermawan, orang yang baik hati, suka menolong, tapi tujuannya ingin mendapat pujian dari orang lain. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Fama saluhu kama sali sofwanin alaihi turabun. Nah ini. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih. Maksudnya ya percuma.
ada batu licin, kemudian kamu kasih debu atau butiran pasir misalnya, kemudian ada hujan lebat, ditiup angin bisa. Nah, jadi nggak ada bekasnya. Demikian juga orang yang bersedekah, orang yang beramal dengan diungkit-ungkit, disakiti hatinya, atau amal tapi dengan niat pamer agar dianggap orang yang baik, orang dermawan, orang yang baik hati, ya gak ada gunanya, karena sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah tapi ingin diperhatikan orang lain. Selain ayat tersebut, ada hadis lagi yang berhubungan dengan riya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man sama'a sama Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan, ya memamerkan, itulah menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa yang beramal karena riya, karena ingin dipuji orang, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Artinya ditunjukkan oleh Allah bahwa hakikatnya dia itu ya tidak ingin dipuji oleh Allah, tapi ingin dipuji oleh sesamanya. Itu yang perilaku tidak baik anak saya. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian riya ya. Riya itu pamer, ingin dipuji orang. Ada macamnya. Riya itu ada dua macam dalam pandangan agama. Ada riya jali. Riya jali itu riya yang terang-terangan. Nah, misalnya nanti ya ada contohnya nanti di belakang di belakang penjelasan ya, maksud kami. Riya jali yaitu melakukan suatu perbuatan dengan maksud ingin mendapat pujian dari orang biasa itu. Jadi ada orang misalnya memasukkan kotak amal di masjid dengan uang 100.000 atau 50.000 ditunjuk sambil di cara memasukkannya itu ditampak-tampakkan ke jamaah yang lain agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Misal itu terang-terangan. Kalau riya khafi itu melakukan ibadah atau kebajikan secara tidak terang-terangan tapi dengan maksud ingin dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Sesungguhnya riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sebenarnya sama dengan riya jali. Ujung-ujungnya yang minta perhatian orang, bukan minta dipuji oleh Allah tapi dipuji orang lain. Sebenarnya sama. Nanti contohnya ada seperti ini. Nah ini anak, contoh riya jali, riya yang terang-terangan tadi. Misalnya ini ya, seorang menyumbang masjid di hadapan orang banyak dengan maksud agar mereka menilai bahwa dirinya adalah sebagai orang yang ahli jariah, sedekahnya banyak, penyumbang terbanyak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu contohnya ya. Misalnya kalian nyapu di kelas, kalau ada pak gurunya atau pak kepala sekolahnya baru nyapu bersih, dilama-lamain, dibersih-bersihin dengan maksud agar mendapat pujian. Itu namanya riya jali. Sedangkan contoh riya khafi misalnya begini, beribadah tanpa sedikit pun disertai riya. Dia nggak riya, tetapi begitu ada, awalnya nggak riya, tapi begitu ada orang lain tahu bahwa dia sedang ibadah, dia sangat bahagia dan merasa dan makin menambah ibadahnya. Jadi awalnya dia sholatnya biasa, sedekahnya biasa, khusyuk biasa, pas nggak ada orang. Tiba-tiba ada orang lain melihat, waduh ibadahnya tambah dikhusyuk-khusyukkan, dilama-lamakan, ya dikesankan seakan-akan dia menjadi orang yang paling baik. Ini namanya riya khafi. Awalnya aman, tapi pas di tengah-tengah perjalanan dia ada perubahan niat ingin diperhatikan. Nah itu akhirnya ya sama aja dengan riya jali. Jadi nggak ada bedanya jadinya itu. Jadi gampangnya riya jali itu yang terang-terangan, jelas-jelas di hadapan orang. Kalau riya khafi dalam hati. Ya, dalam hati. Hatinya sesungguhnya perilakunya nggak menampakkan kayak sepertinya atau mengesankan riya, tapi hatinya yang ada perasaan beda, ingin dianggap lebih atau lebih sempurna, lebih bagus dan sebagainya oleh orang lain. Itu riya khafi. Ya riya khafiyah. Selanjutnya adalah dampaknya. Dampak negatif dari sikap atau perilaku riya itu sangat banyak sekali ya, Pak ya. Tadi sudah dijelaskan
Yang pertama adalah menghapus amal baik seperti yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 264. Tadi sudah disinggung juga dalilnya, dalil larangannya tentang riya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa ya orang yang beramal secara riya itu seperti menaruh benda yang ringan di atas batu licin, diterpa angin kencang, hujan deras sehingga tidak ada sisa sedikit pun. Demikianlah amal yang disertai dengan perbuatan riya. Yang kedua, mendapat dosa karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Itu sudah populer, ada hadis yang mengatakan bahwa riya itu adalah syirik kecil. Syirik itu kan artinya menyekutukan Allah. Artinya melakukan suatu perbuatan ingin mendapat pujian dari orang lain. Nah, bukan mengharap pujian dari Allah. Segala sesuatu yang diniatkan bukan atau selain kepada Allah, kepada selain Allah itu namanya syirik. Nah, kalau perbuatan itu pamer, berarti kan karena orang, bukan karena Allah. Itu juga syirik kecil. Jadinya sama-sama syiriknya. Kemudian lanjutannya adalah tidak selamat dari bahaya kekafiran. Seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah 264 ini, bahwa sesungguhnya orang itu sama dengan orang kafir. Kenapa kok orang yang riya itu sama dengan orang kafir? Awalnya, kalau kafir itu artinya kan ingkar, tidak mengakui Allah. Kalau syirik itu kan menyekutukan, menganggap ada sesuatu yang lain yang sepadan sebanding dengan Allah. Seakan-akan kan seperti itu kalau syirik itu. Lah orang riya itu sudah jelas disebut sebagai syirik kecil. Yang kedua, tidak selamat dari bahaya kekafiran. Kenapa? Karena kalau orang itu melakukan suatu perbuatan ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, artinya selain Allah, lo kan sama artinya dengan dia tidak percaya kepada Allah. Nah, itu maksudnya pertama itu mengarah kepada syirik, secara tidak langsung sudah syirik, dan lanjutannya adalah mengarah kepada perilaku kafir, artinya ingkar atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang dimaksud bahwa riya itu mendekati kekafiran ya. Terus caranya bagaimana Pak? Cara menghindari sikap riya. Ada banyak hal. Yang pertama, melatih diri beramal secara ikhlas. Ikhlas itu maaf-maaf saja, seperti ya mohon maaf, bahasa kasarnya itu seperti kamu BAB ya. Artinya tidak pernah ada rasa ingin tahu apa yang kamu keluarkan, itu tidak ada perasaan sedikit pun. Ikhlas itu seperti itu. Ya sudahlah, pokoknya misalnya saya amal ya amal, nggak karena ini karena itu, pokoknya hanya karena Allah. Kalau membantu orang ya memang bantu karena memang Islam mengajarkan, Allah memerintahkan, ya kita bantu gitu aja, titik. Nggak ada baik ada orang melihat maupun enggak, gak ngurus lah. Nah, itu namanya ikhlas ya. Berusaha untuk menyembunyikan kebaikan, alias tidak pamer-pamer, ya wes niat yang ikhlas, nggak usah tunjuk-tunjukkan sama orang lah. Itu nggak ngefek apa-apa sesungguhnya. Tidak merasa bangga apabila dipuji orang, ya biasa, karena sesungguhnya yang pujian itu hanya milik Allah. Kita kan nggak layak untuk dipuji. Kalau ada orang muji kalian, itu berarti orangnya salah sebenarnya itu. Sesungguhnya pujian semuanya itu hanya kembali kepada Allah. Sedangkan kita jangan sekali-kali menerima pujian. Artinya yo jangan terlalu bangga gitu lah. Ya padanya biasa-biasa aja gitu maksudnya. Tidak emosi apabila kebaikan diremehkan orang. Kalau misalnya kebaikanmu, perilaku baikmu masih diremehkan orang, terus kamu emosi, berarti menunjukkan kamu belum ikhlas. Nah, orang ikhlas itu dipuji ya gak ngefek apa-apa, dicela, diremehkan ya gak ngefek apa-apa, ya biasa-biasa aja. Berikutnya adalah tidak memuji kebaikan orang lain secara berlebihan. Jadi kalau ada orang lain yang melakukan kebaikan, ya silakan dipuji, gak apa-apa, untuk memberikan motivasi, tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu efeknya buruk, bisa jadi dia itu riya. Ya tetap dipuji. Niat kita memuji itu sesungguhnya adalah memuji kepada Allah, memuji kepada penciptanya. Nah, kenapa kita kok memberikan pujian? Maksudnya untuk memberikan semangat dan motivasi. Itu anak-anak ya. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa riya adalah melakukan
amal bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi mencari pujian dan kemasyhuran di mata manusia. Riya merupakan syirik kecil yang dapat merusak dan membuat ibadah serta kebaikan yang dilakukan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan, ada sebuah hadis, layak balullahu azza wa jalla amalan fi misqalu dzarratin min riya'in. Allah tidak akan menerima amal perbuatan yang di dalamnya ada sebutir, sebiji dzarrah dari rasa riya. Kalau disertai riya itu Allah nggak menerima kebaikan itu. Tugasnya anak-anak tolong diperhatikan. Tulislah Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6 beserta artinya. Tidak boleh diketik, tapi tulis tangan. Silakan ditulis tangan, di buku tulis, di foto, dan kirimkan ke Google Classroom kalian masing-masing ya. Yang nanti akan dinilai Pak Mabrur, tulisannya sudah tepat apa belum, kaidah penulisannya sudah benar apa belum, harokatnya benar apa masih ada yang salah, dan seterusnya ya. Alhamdulillah anak-anak, pembahasan kita melalui pertemuan ini sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah ya. Naktafi dirasatanal yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum, ila liqa fil fusratil atiyah insyaallah. Hayya bina naktatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.